Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rosanelia dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik wudhu. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang berwudhu itu seperti apa. Yang pertama, itu menurut Bapak Slamet Abidin dan Muhammad Suyono, dalam buku fikih mengatakan, wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi setiap akan melakukan ibadah, terutama wudhu dan ibadah lainnya yang mewajibkan wudhu, seperti dengan wudhu kondisinya badan yang mengandung hadas kecil dan menjadi suci. Dalam Islam, itu wudhu mempunyai kedudukan yang tinggi karena merupakan syarat sahnya seseorang melakukan ibadah salat. Nah, diisyaratkan juga wudhu bersamaan dengan diisyaratkannya sholat, yaitu 1,5 tahun sebelum hijrah. Dan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang tidak ada yang menyangkal bahwa itu adalah ketentuan agama. Dilakukan dengan membaca doa, setelah itu berkumur secara 3 kali. Selanjutnya, mencuci hidung secara 3 kali, lalu membasuh muka secara 3 kali, mencuci tangan sampai siku kiri dan kanan secara 3 kali, membasuh rambut secara 3 kali, setelah itu membasuh telinga secara 3 kali. Yang terakhir, mencuci kaki kiri dan kanan secara 3 kali. Setelah itu jangan lupa untuk melakukan baca doa setelah berwudu. Berikutnya tentang rukun wudhu. Yang pertama, melakukan niat. Dilakukan bersamaan ketika memulai membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka antara telinga kiri hingga telinga kanan dan antara mulainya tumbuh rambut kepala hingga bawah dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga 2 mata kaki. Yang keenam, tertib, seperti mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Selanjutnya ada sunnah wudhu. Yang pertama ada membaca basmalah pada permulaan kita melakukan wudhu. Yang kedua, membasuh 2 telapak tangan sampai 2 pergelangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala dengan air. Yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Yang ketujuh, menyapu telinga luar dan dalam. Yang kedelapan, 3 kali dalam setiap basuhan. Jadi setiap melakukan gerakan itu dilakukan secara 3 kali. Yang kesembilan, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ke-10, membaca doa setelah berwudu. Di sini juga ada syarat-syarat wudhu. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, tidak berhadas besar. Yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang keempat, tamyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kelima, mengetahui mana yang wajib dan sunnah. Yang keenam, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke anggota wudhu. Seperti yang menghalangi itu seperti cat, getah, atau yang lain. Di sini juga ada yang membatalkan wudhu, seperti yang pertama, menyentuh kemaluan atau wugul atau dubur dengan telapak tangan atau telapak jari-jari tanpa adanya penghalang. Yang kedua, adanya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa ada penghalang, atau yang dimaksud muhrim adalah keluarga yang tidak boleh dinikahi. Dan yang ketiga,
keluar sesuatu dari kubur atau dubur seperti buang air besar, buang angin, dan sebagainya. Yang keempat, hilang akal dengan sebab mabuk, gila, pingsan, atau tertidur nyenyak.